Thank you ya Mem waktunya. Iya, Maaf mengganggu kesibukannya Mem. iya, nggak apa-apa. Ya baik, ini wawancaranya saya rekam ya Mem. Oke. Ya baiklah, jadi begini Mem, untuk memenuhi salah satu tugas di pendidikan guru penggerak ini, nah saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, eh, ini terkait tentang dilema etika, bujukan moral, dan bagaimana kepala sekolah ini mengambil keputusan selama ada permasalahan atau kasus-kasus yang terkhusus dilema etika yang ada di sekolah gitu. Jadi apa saja yang dilakukan, lalu bagaimana mungkin tipsnya, terus prosedurnya seperti apa gitu sih Mem. Hmm, Nah, jadi yang pertama saya ingin tahu gimana cara Mem untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mana yang dilema etika atau bujukan moral gitu Mem. ya, kalau pertama itu harus tahu kasusnya dulu ya. Kita harus pahami benar apa yang terjadi. Nah, dari setelah kita paham benar kasus yang terjadi, coba kita lihat secara hukumnya kalau terkait dengan hukum. Kadang-kadang ada kaitannya dengan hukum. Kita harus paham. Kalau kita nggak paham, ya kita harus coba tanya pada orang yang memahami mengenai hukum yang ada di Indonesia, karena kan di Indonesia. Kemudian juga ada pertimbangan moral yang kita juga harus perhatikan. Lalu yang tidak lepas dari kita adalah sebagai anak-anak Tuhan ya pasti hukum-hukum menurut firman Tuhan. Karena itu juga dalam, nah dari itu menjadi apa ya, bukan penyaring tapi menjadi basic kita untuk berpijak sehingga kita bisa menentukan sikap apa dalam menangani kasus yang ada. Itu garis besar kalau saya menangani permasalahan selama ini. Dulu waktu waka juga begitu, harus paham ya. Iya, saya tertarik yang terakhir tadi juga sih, bagaimana menyikapinya menurut firman Tuhan gitu ya. Ya, setuju Mem. Ya, terima kasih. Lalu ketika ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu pernah nggak Mem ada kasus-kasus yang terkait tentang dilema etika gitu ya? Kan secara kalau kita tahu bahwa ketika ada dua kasus yang sebenarnya sama-sama benar dengan benar nih, kalau begini benar juga, kalau yang begini benar juga gitu. Apakah mungkin pernah ada kasus yang seperti itu, lalu gimana cara triknya supaya bisa keputusan yang diambil itu tepat gitu Mem? Ya, ini pernah terjadi, saya nggak menyebutkan nama. Mungkin kalau dengan contoh lebih mudah dipahami ya. Iya. Jadi terjadi ada seorang guru yang menegur siswanya, menegur untuk di kelas dia membuat onar. Tegurnya sebenarnya halusnya minta dia untuk tidak ribut tapi tenang karena kita lagi pembelajaran. Sekali tidak ditanggapi, akhirnya guru menegur lagi dengan agak lebih nadanya lebih keras. Ayo coba, kamu harus diam. Tapi tidak diindahkan oleh sang siswa. Akhirnya aku dan tetap hanya teguran, tidak bersifat memukul atau enggak, hanya tetap teguran dengan di nadanya lebih keras. Tapi rupanya sang siswa ini seorang anak yang emosional ya. Dia maju, dia ambil botol lalu dia pukul terus kepala sang guru ini sehingga kepalanya. Nah, guru ini kan diselamatkan, ditolong dibawa ke UKS dan akhirnya saya berpikir. Tapi peristiwa ini tidak berhenti sampai di sana aja. Peristiwa itu jadi panjang. Jadi suami sang guru tidak terima melihat istrinya jadi ada robek ya di kepalanya itu, dan sekolah memang ya tanggung jawab kan, jadi semua biaya sekolah. Tetapi juga ada keresahan karena peristiwa itu. Orang tua takut karena melihat guru dia udah berani seperti itu, bagaimana dengan teman-teman yang lain kalau anak ini emosional. Kita kan tidak bisa menebak, itu hanya masalah sepele, hanya diminta untuk diam, tidak ribut. Dan hanya 3 kali perkataan, dan kami ada CCTV-nya yang membuktikan itu. Dan kemudian polisi juga dari pihak keluarga sang guru mengirimkan polisi yang kemudian mencari saya. Saya Tuhan ini bagaimana?
Ya secara hukum memang harus ada, itu sah saja kalau suami sang guru kami itu mengajukan ya. Iya. Karena dia kan merasa tidak secure dengan istrinya, kok tidak aman ngajar, kok sampai terjadi seperti ini. Pihak yang lain juga orang tua mulai resah, bagaimana anak-anak kami kalau ya saya mencoba melihat permasalahannya dua-duanya dalam arti sang guru tidak salah, dia menegur kan, dia tidak mengapa-ngapain, dia tidak mukul. Tadi kan Bu Mega, dua-dua kan kepentingan yang, dan anak ini kita paham, namanya anak tetap anak sebenarnya ya, siswa yang mungkin karena memang dia punya kelemahan di titik emosional, penguasaan dirinya kurang, dia tetap seorang siswa yang butuh dibimbing kan. Itu yang saya lihat dalam diri seorang siswa. Tapi ada pihak-pihak lain yang mulai resah, suasana menjadi tidak kondusif untuk pembelajaran ini. Akhirnya ya saya pakai orang tua pertama juga tidak terima, merasa begini aja kok, itu kan out of control, maksudnya dia di luar. Tapi kemudian saat dia lihat CCTV, dia juga ngeri lihat anaknya marah seperti itu. Saya bilang sini Bu, dengan kondisi seperti ini, putra ibu kalau sekolah terus di sini mungkin tidak menjadi suasana sekolah yang nyaman bagi dia. Ini saya keluarkan, bisa saja lah, karena dia melakukan hal yang sampai luka kan, sampai kepalanya luka. Tapi tentu tidak mengeluarkan, karena saya tetap melihat anak ini adalah seorang siswa, anak kita yang perlu dibimbing, perlu dididik. Nah, saya anjurkan mereka mengundurkan diri. Tapi membantu, tetap dalam secara sebagai lembaga pendidikan, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai apapun dalam ranah pendidikan, kami tetap akan menolong sampai nanti menemukan sekolah. Nah, ini saya lihat firman Tuhan tadi, saat Adam diusir oleh Tuhan karena dia melakukan kesalahan, kan diusir dalam Eden kan. Tapi Tuhan tidak berdiam aja, terus kamu keluar sudah. Tapi Tuhan mau turun ke dunia untuk menyelamatkan mereka. Dan Tuhan tetap terus mengulurkan tangannya penuh kasih untuk bagaimana menyelamatkan mereka. Jadi tidak asal di kick out, sudah. Nah, saya belajar dari itu. Maka akhirnya orang tuanya paham, yang paling dari semua opsi-opsi yang ada, yang paling oke adalah mereka mengundurkan diri. Dan harus saya, nah saat mereka mencari sekolah, saya tanya mau ke sekolah mana, saya berikan list-list sekolah. Saya telepon orang kepala sekolahnya, ya saya harus jujur, saya tidak boleh bohong dengan kondisi anak ini. Kepala sekolah ceritakan bagaimana saya minta tolong bantuannya, dan saya menjamin diri saya untuk membantu sampai kemudian mereka menemukan sekolah, dan sekolah saya bertemu kepala sekolahnya dengan yayasannya, akhirnya sekolah itu menerima anak ini. Yang saya belajar itu yang tadi saya bilang, melihat secara hukum, bukti dan itu wajar, itu haknya loh ya. Dengan terjadi insiden ya agak luar biasa kan. Atau hal yang lain adalah kondisi sudah tidak nyaman. Jadi bukan kalau kami mengeluarkan sebenarnya bisa saja, tetapi anak ini akan jadi susah menemukan sekolah kalau dikeluarkan. Lain kalau dia menemukan diri dan mencari sekolah yang lain. Tapi tetap ada firman Tuhan tadi yang saya katakan, sebagai anak Tuhan, sebagai sekolah yang berpijak di firman Tuhan. Saya mencoba belajar dari Tuhan untuk ya anak ini keluar, tapi saya akan terus memantau dan sampai di SMA saya kontak, dan puji Tuhan sekarang dia udah kuliah, sudah baik kondisi, udah lebih belajar menguasai diri. Ya ada harga yang harus bayar, dia harus belajar untuk menguasai diri. Dan kedua orang tuanya yang memang sebenarnya keluarga ini memang tidak harmonis, menjadi harmonis karena jadi papanya kayak dipukul, jadi sadar bahwa selama ini dia salah dalam menghadapi anaknya ini. Ya ada semuanya, semua pihak ada harga yang harus bayar. Dan akhirnya suami sang guru juga akhirnya tahu bahwa saya melakukan, tetap melindungi, tapi saya juga paham bahwa saya diberi waktu untuk bisa menangani masalah ini sampai selesai. Nah itu etika-etika yang kompleks yang mencoba, dan saya yakin itu bisa kok disinkronkan antara hukum, antara moral, antara apalagi dalam hal ini pendidikan ya, dan juga terkait dengan kita, sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu Bu Mega. Ya, Ma'am.
terima kasih ceritanya. Jadi kalau misalnya bisa dikaitkan, dia ada sisi kasihan juga anaknya, tapi juga harus itu kan adil juga ya untuk ya, apalagi sekolah. saya tahu kondisi keluarganya memang tidak mendukung untuk dia. Ya, berarti yang saya tangkap tadi poin kerennya adalah sekolah tetap membantu meskipun akhirnya keputusan yang diambil adalah meninggalkan sekolah, mengundurkan diri, tapi tetap diberikan satu bantuan sampai tetap sekolah pun tidak menutupi gitu ya Mem ya kasus yang sampai terjadi. dia menemukan sekolah dan kami terus kontak terus ke sekolah ini Mem, saya coba hubungi, tapi Anda harus daftar dulu sendiri, saya tidak ikut-ikut, nanti saatnya saya akan ngomong sama kepala sekolahnya, saya akan cerita kondisinya begini. Baik Mem. Ya, terima kasih Mem. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang seperti itu di sekolah gitu, prosedur penanganannya itu biasanya seperti apa ya Mem, misalnya ada kasus gitu? Ya, kalau di sekolah kita kan memang ada mekanismenya kan. Jadi kasus itu pasti setiap guru memiliki kewajiban dan hak untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya wali kelas atau kekesiswaan atau kepala sekolah, tetapi setiap guru kalau memang di kelasnya dalam proses pembelajaran ataupun di saat istirahat atau masa apapun berhak untuk bisa menangani dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi ada peringatan, ada konsekuensi sesuai dengan apa yang ada di mekanisme kita yang harus dijalankan kepada siswa, sampai pada pemanggilan orang tua, dan pemanggilan orang tua lebih pada mengajak ayo sama-sama membimbing anak ini. Tentu ada surat pernyataan yang harus diberikan. Nah, mengenai surat pernyataan, berdasarkan pengalaman, kita harus memberikan pemahaman yang benar buat mereka bahwa surat pernyataan bukan pernyataan salah, tapi surat pernyataan adalah pernyataan sang siswa untuk menuliskan kejadiannya apa adanya, baik dari pihak yang mungkin katakanlah korban maupun pelaku dari kesalahan tersebut, sehingga bisa jelas hitam putih. Sehingga kalau orang lain melihat kalau permasalahan itu meluas dan orang bisa membaca kronologinya dengan detail dan rapi dan tidak membingungkan, supaya semua tahu bahwa surat pernyataan bukan untuk yang bersalah. Karena beberapa orang tua merasa, wah anak saya, putra saya disuruh nulis surat pernyataan nih, berarti salah. Bukan, saya bilang, justru saya saksi pun juga membuat surat pernyataan. Karena itu sebagai untuk semua pihak yang terkait yang menangani itu bisa melihat dengan gambaran yang utuh, tidak hanya satu sisi saja. Nah itu kalau sudah setiap peristiwa ya. Lalu kemudian ada untuk konsekuensinya kita lihat case by case dengan apa yang ada di peraturan mekanisme yang ada di sekolah. Itu pasti kami jadi acuan kami. Kemudian kami juga lihat, dan intinya hukuman itu harus hukuman yang membuat mereka sadar, bukan sekedar main keras kemudian main fisik, tetapi hukuman yang bisa membuat mereka berefleksi kembali dan bisa jadi lebih baik. Walaupun untuk itu tidak mudah dibandingkan kalau kita mau main keras, jadi takut dia nggak melakukan, tapi hatinya masih belum bertobat. Ternyata kalau saya bilang, inti adalah kita mendisiplin anak dengan respect. Dengan respect dalam artian suatu saat orang ini akan jadi pemimpin. Saya harus senakal apapun anak itu, sebagaimanapun buruknya kelakuannya, saya respect dia. Dia adalah God's masterpiece. Nah itu yang jadi etika atau sikap yang saya ambil saat saya melakukan semua dalam menangani siswa. Saya harus ingat itu. Saya juga sampaikan ke guru-guru, ingat itu. Disiplin the student with respect. Itu sikap etika yang kami ambil. Dan saya wajibkan semua baca buku yang memang tentang itu. Gitu, Miss. Iya, thank you, Mem. Jadi kena insight banyak banget nih. Terima kasih. Kalau misalnya tanya lagi nih Mem, tadi kan ada prosedur seperti mengumpulkan fakta-fakta bukan hanya dari satu sisi, tapi dari banyak sisi, lalu juga melihat apakah ada pelanggaran yang terjadi tentang peraturan di sekolah atau yang lainnya gitu ya Mem ya. Nah kalau misalnya dari hal-hal itu gitu dari pengalaman, ada nggak Mem faktor yang selama ini
dapat mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan yang terkait kasus-kasus dilema etika itu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa mempermudah atau membantu ketika mengambil keputusan gitu? Yang mempermudah adalah kalau anak itu jujur. Anak itu bersedia untuk kami tanyai dan berkomunikasi dengan baik. Yang mempersulit adalah kalau dia diam, tidak mau bicara, tidak mau jujur. Ada yang tutup-tutupi, itu yang susah. Nah, kalau kasusnya itu sampai dengan orang tua, saya juga akan sangat dibantu kalau orang tua juga komunikatif. Bukan komunikatif berdipro sama kami. Sekalipun mungkin dia marah, sekalipun mungkin dia protes, tidak terima dengan apa yang... Tapi itu menjadi bagian dari kami melihat bagaimana orang tua dengan anak itu. Melihat bagaimana selama ini anak ini pendidikan yang di rumah. Karena pendidikan dengan nilai-nilai kehidupan itu akan terlihat banget saat orang tua merespons suatu peristiwa yang terjadi pada putra-putri mereka. Sebagai contoh, pada waktu ada satu siswa yang ada beberapa siswa ya, kalau tidak naik kelas atau dikeluarkan kan kami panggil orang tua. Entah nggak naik kelas atau nggak lulus. Saat kami memanggil orang tua akan terlihat orang tua yang relasinya baik itu akan duduk dengan baik dan berdekatan dan saling support antara mereka dan cara merespon juga baik. Tapi ada yang duduknya berjauhan dan sudah pasti saling menyalahkan. Kamu sih tidak mendidik anak dengan baik, sekarang begini akibatnya, yang satunya lagi akan juga begitu. Nah itu akan, saya bilang, ya bukan kami malu ambil keuntungan, tapi dari reaksi-reaksi itu sangat menolong kami untuk melihat, oh jadi anak-anak ini, ya seperti inilah relasi orang tua mereka. Dan akan terlihat, walaupun tidak 100% ya, paling enggak itu menolong kami untuk melihat bagaimana figur orang tua itu role-nya dalam mendidik anak-anak. Sehingga kami lebih tahu dan paham dan mencoba untuk bisa menolong dan mengambil sikap yang tepat untuk boleh menolong anak ini. Begitu, Bu Mega. Oh, iya, thank you, Ma'am. Kalau selama ini untuk efektivitas pengambilan keputusan ini bagaimana bisa diukur, Ma'am? Sejauh mana bagaimana caranya mengukur apakah pengambilan keputusannya itu sudah tepat atau belum gitu? Ya pasti kembali lagi pada regulasi kita ya, sesuai enggak dengan regulasi kami. Nanti kan ada itu sebagai basic, sebagai standar kita kan. Lalu kalau mau melihat apakah ini tepat dan berhasil untuk boleh ya lebih baik, ya kami yang kami lakukan refleks menolong dia untuk melihat bagaimana sang siswa ini setelah mengalami proses semua itu dia belajar sesuatu apa yang dia ya kemudian refleksi dari mereka itu. Oke, terima kasih Mem. Yang terakhir nih Mem, terakhir deh. Apa rencana kedepannya Mem Linda dalam menjalani pengambilan keputusan terkait yang mengandung unsur-unsur dilema etika? Ya, untuk saya pribadi ya saya terus harus belajar ya, karena kan dinamika kehidupan ini terus berjalan. Dan anak-anak sekarang dengan anak-anak dulu itu kan pasti ada perbedaan. Anak-anak digital, anak-anak strawberry, anak-anak macam label-label itu dengan anak yang dulu kan pasti beda. Tetap kita tidak boleh menyamakan. Walaupun sekalipun dia kakak adik, yang kita kenal kakaknya begini, adiknya begini, tetap itu pribadi yang unik. Itu yang harus, tetap sikap yang harus diambil. Kedua ya, kita terus harus belajar untuk boleh mendidik dengan tepat. Dan sehingga itu memampukan kita mengambil sikap etika yang pas, yang tepat. Itu sih basicnya. Kalau yang lainnya ya, untuk lebih mengenal anak-anak, kompleks sebenarnya, tapi kembali lagi yang standar tadi toh, memahami itu bukan memahami permasalahannya ya, memahami juga anak-anak ini apa yang terjadi pada sang anak-anak ini. Kalau itu penanganan siswa ya, kemudian kita lihat kembali masalah hukum itu bisa hukum di Indonesia maupun hukum di sekolah, maupun juga etika moral, maupun juga firman Tuhan karena kita sekolah Kristen. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak ya Mem untuk waktunya. Ya, sama-sama. Sehat selalu, sukses untuk Mem Linda. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Thank you Mem. Okay, bye-bye. God bless. God bless you too. Yep.